Ya, Assalamualaikum. Langsung straight to the point aja. Gue mau share ya. Mau share langkah-langkah supaya lu bisa bangun bisnis sendiri. Nggak perlu harus pakai karyawan. Nggak perlu lu mesti kayak Tesla. Nggak perlu lu mesti kayak Mark Zuckerberg yang dengan metanya. Itu enggak teman-teman. Di sini gue mau make it simple bahwa bisnis itu tuh fleksibel ya. Jadi lu mau kayak gimana bisnisnya sesuai dengan skenario lu, sesuai dengan imajinasi lu, itu bisa gitu loh. Bahkan lu sendirian aja bisa gitu loh. Lu sendirian aja bisa itu dapetin omset yang 300-400 juta atau 500 juta per bulannya. Itu gue ngomong begini karena gue udah ngelakuinnya gitu loh. Dan gue yakin lu juga bisa kalau lu ngikutin step-step ini ya. Ini ada 6 step ya. Seni dalam berbisnis sendirian tanpa karyawan ya. Yang pertama adalah niat atau the big why. Yang kedua itu a lonely chapter. Yang ketiga, have 20% skill and do it now. Yang keempat, experiment, iteration, and improve. Yang kelima, select the right mentor. Dan yang keenam adalah reach stability and scale up. Step pertama yang tadi lu udah lihat, itu pertama adalah the big why ya. Kalau dalam Islam tuh namanya niat ya. Ini amal lu berniat. Setiap amalan itu tergantung sama niatnya. Jadi lu nggak butuh yang namanya motivator atau motivasi. Lu nggak butuh teman-teman kalau teman-teman mau bikin bisnis ya. Kalau teman-teman tuh mau merdeka dari kerjaan 9 to 5 yang teman-teman berangkat masih pagi ya, masih belum ada matahari terbit, pulang itu udah gelap dan nyampe di rumah udah tinggal capeknya doang. Itu teman-teman tuh harus dimulai dari niat dulu gitu loh. Big why-nya apa? Alasan kuatnya teman-teman mau bikin usaha tuh apa? Waktu itu big why gue atau niat gue adalah gue bikin usaha adalah pertama kali gue lulus kuliah, gue kepengen waktu itu punya usaha gitu loh. Kenapa? Karena gue bisa ngatur waktu gue sendiri gitu loh. Gue bisa ngelakuin apa yang gue inginin. Gue bisa nge-manage kapan toko gue buka dan kapan toko gue tutup gitu loh. Dan waktu itu pertama gue setelah gue lulus kuliah gue buka warkop teman-teman ya, warung kopi di pinggir got gitu loh. Dan itu profitable gitu teman-teman ya, profitable. Dan gue bebas, gue buka abis subuh, tutup sebelum maghrib, dan itu profitable. Kalau Allah memang karena satu dan lain hal nggak konsisten dan juga salah dari manajerial, akhirnya hal itu nggak lanjut gitu loh. Tapi itu yang penting dari awal, itu dari niatnya, dari lu tuh bikin usaha mau dapat apa gitu loh. Lu bikin usaha tuh niatnya apa, itu yang bakal ngedorong lu. Itu the best motivator for you gitu loh. Nggak butuh lu orang lain, lu cuman butuh clarity dalam purpose lu, dalam tujuan lu, dalam niat lu gitu loh. Dan pastikan the big why-nya itu tuh deep ya. Jangan dangkal gitu. Kayak misalkan gue mau bisnis supaya gue bisa kaya. Boleh bisa kaya, cuman nggak ada namanya pebisnis itu dia tujuannya uang dan dia berhasil di bisnisnya. Itu nggak ada. Itu quotes dari Steve Jobs. Hampir rata-rata pebisnis yang besar itu dia punya visi yang melebihi dari sekedar yang namanya uang ya. Dia bisa memberikan kebermanfaatan ke orang lain, dia bisa memberikan value ke orang lain gitu loh. Karena bisnis ini the modern way we to distribute values, cara modern untuk kita tuh bisa mendistribusikan nilai-nilai diri kita ya, nilai-nilai diri kita ke orang lain lewat produk kita dan lewat jasa kita. Seperti itu ya. Big why teman-teman ya. Sebelum mulai bisnis teman-teman gali dulu niatnya apa, big why-nya apa. Terus next step-nya yang kedua itu namanya lonely chapter. Di bab ini ya, ada di mana fase teman-teman bakal ngerasain ya, lu bakal ngerasain sepi ya. Lu bakal ngerasain sepi ketika lu berniat untuk mendirikan sebuah usaha ya. Ketika lu ketemu why-nya, lu udah kuat, udah strong, terus lu udah mulai tuh ya, lu udah mulai gitu. Lu udah mulai meraba untuk mau mulai. Dan ketika ikhtiar itu lu udah lakukan, maka fase kesepian itu bakal hadir ya. Karena ketika lu mulai berubah, yang pastinya itu orang sekitar lu pasti ada yang pro dan ada yang kontra
ya. Yang kontra pasti bakal bilang, lu ngapain sih buka usaha gitu, lu ngapain sih gini 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 gini, emang udah yakin dapat laba gitu. Dan kita ngelakuin perdebatan, dan biasanya kan beda pendapat, dan akhirnya kita renggang kan gitu. Dan itu namanya chapter penyisihan ya, atau chapter kita tuh memfilter yang tadinya teman-teman yang nggak seresonansi sama kita, yang nggak sevibrasi sama kita, itu tuh di filter. Dan itu konsekuensinya adalah kita menjadi lonely gitu loh, alone and lonely terkadang ya, tergantung orangnya gitu. Dan di sisi lain ya, ketika teman-teman lagi jalanin usaha nih, mulai dari nol gitu, minim ilmu gitu, masih gagap dari sisi sales, marketing dan lain sebagainya, itu teman-teman kepengen masuk ke dalam suatu komunitas usaha kan ya, dapetin mentor gitu kan, berteman sama orang yang memang kita mengidolakan dia sebagai sosok pebisnis gitu, dan kita kepengen ngobrol sama dia, kita pengen deket sama dia. Tapi nggak semudah itu ya, nggak semudah itu kita bisa diterima di komunitas yang baru. Apalagi kita orang anak baru gitu kan, siapa lo gitu. Dan itu adalah momen dimana namanya lonely chapter. Di circle temen yang lama-lama udah nganggap lu aneh karena udah berubah, visinya udah berubah ya. Teman-teman lu pada lulus kuliah, lulus sekolah itu pada kerja ya kan, kerja 9 to 5 gitu di kantor gitu kan. Dan lu mau dapat circle yang baru ya, circle yang sama kayak lu, udah mulai sama value-nya, yaitu ingin bangun usaha sendiri. Tapi lu belum, nggak semudah itu bisa masuk circle itu lu, karena lu masih rookies, lu masih baru gitu. Dan itu yang disebut dengan lonely chapter. Di sini hal yang paling bisa menolong lu adalah lu minta tolong sama Allah yang pastinya, agar niat tadi tuh bisa menjadi the greatest supporter for you, untuk jadi pendukung yang terbaik buat lu gitu loh. Dan kedua, akan ada orang-orang yang memang selalu mendukung lu. Itu bakal kelihatan tuh mana yang bener-bener the true supporter, mana yang hanya dia datang ketika kita sudah berhasil. Itu di momen itu lu bakal dapat skill untuk bisa memfilter mana the real friends untuk lu dan mana yang bukan ya. Dan chapter ini gue yakin lu bisa ngelakuinnya, lu bisa ngelewatinnya ketika lu punya tadi poin pertama, niat yang kuat. Step berikutnya itu step ketiga, have 20% or 30% skill yang lu butuhin ketika lu bangun usaha, and just start, dude. Just do it, dude. Mulai, bro, mulai gitu lah. Jadi lu gak perlu sampai bener-bener siap skill lu 100% sampai hatam ya. S3 marketing bisnis itu jangan kayak gitu. Lu belajar dasarnya aja 20%. Gua mulai bisnis ya. Mulai bisnis smartphone ya, yang gue sebenarnya kecemplung power of kepepet di sana, karena gue dipecat 3 kali dan gue butuh uang banget untuk menyelamatkan keluarga gue saat itu. Dan gue punya sedikit ilmu ketika gue kerja di dunia gadget ya, yang mecat gue waktu itu di kantor yang jual handphone juga. Gue punya sedikit ilmu tentang marketing ya, gue punya sedikit ilmu tentang membuat caption, gue punya sedikit ilmu untuk bisa membuat deskripsi items di marketplace, gue punya sedikit ilmu untuk bisa membalas chat admin, dan gue juga waktu itu punya skill yang lumayan lah untuk modal untuk mengecek atau mengquality check suatu smartphone. Dan itu juga masih awal banget skillnya gitu, enggak bener-bener udah hatam banget baru gue mulai, enggak. Jadi kalau gue persenin itu sekitar 20%, bahkan kurang gitu, tapi gue udah mulai gitu loh. Banyak ruginya apa gimana? Ya pasti ada ruginya, tapi rugi itu worth it banget teman-teman, ketika teman-teman nanti udah makin mahir ya, kemampuan teman-teman makin terakumulasi ketika konsisten. 6 bulan pertama mungkin banyak kesalahannya, tapi udah mulai masuk bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, dan setahun teman-teman belajarin bisnis itu, industri apapun itu, teman-teman tuh udah mulai megang gitu loh. Dan itu worth it banget. Di fase ini gue mendorong lu untuk jangan terlalu banyak belajar gitu loh.
Belajar boleh, tapi kalau kebanyakan, lu kekenyangan, lu nggak bisa buat mulai bisnis itu gitu loh. Lu nggak bisa buat lari, sedangkan buat mulai bisnis, lu harus lari nih. Jangan buncit, jangan kebanyakan makan gitu loh. Makan ilmu ketahuan, tapi pas mau mulai ngap-ngapan. Punya 20% ilmu, ya, lu mulai gitu loh. Gimana caranya supaya bisa tahu 20% ilmu itu apa? Pelajari fundamental ya. Kalau zaman sekarang tuh digital marketing ya, sales ya, sales and marketing ya, content creation, public speaking ya. 5 ini lu pegang gitu loh. Lu pegang 5 ini ya, lu pegang 5 ini, insya Allah lu bisnis abahnya jalan ya, jalan sambil lu iterasi, sambil lu improvement. Oke? Jadi have 20% skill and just start, dude. Just do it. Next step lanjutannya itu adalah ketika lu mulai, ya udah mulai ya, and then lu berubah jadi mad scientist. Mad scientist itu maksudnya gimana? Lu jadi ilmuwan gila gitu. Lu buka buku catatan lu, memo lu, atau aplikasi di laptop lu untuk bisa nyatet segala macam ide ya, ide bisnis lu, ide marketing lu, ide sales lu. Lu make the experiment ya. Abis the make eksperimen, langsung lu laksanain gitu loh. Dengan ilmu yang lu punya, langsung lu laksanain. Kurangnya lu iterasi. Iterasi itu lu misalkan lu posting sesuatu, ternyata sepi ya, nggak ngasilin sales, maka lu koreksi. Dan lu ngelakuin berbagai macam analisis. Harusnya kayak gini nih, harusnya begini. Lu ATM-in konten-konten orang lain dan lu jadiin ke konten lu gitu loh. Dan lu posting lagi gitu loh, dan ternyata works. Nah itu berarti eksperimennya berhasil ya, tinggal diduplikasi lagi tekniknya gitu loh. Jadi iterasi eksperimen ya. Lu bikin rumus dulu, jangan kelamaan, tapi ya satu dulu aja. Misalkan gue mau tampil di depan kamera ya, buat jadi bikin konten gitu loh. Nah udah langsung lakuin gitu. Hasilnya baru setelah hasilnya ada baik atau buruknya, langsung iterasi. Lu evaluasi di situ apa yang kurang dan apa yang harus bisa diimprove lagi, dan berikutnya lu posting lagi dan lu improve. Nah itu namanya proses dari lu improve, proses dari lu trial and error. Dan proses ini yang bakal menajamkan ilmu lu ya. Proses ini yang bakal menyusutkan ya, mengurangi gap antara ilmu pengetahuan yang lu udah punya ya sama understanding atau pemahaman. Nah, dua hal ini ya, itu kebanyakan zaman sekarang karena udah banyak e-course dan juga banyak tutorial video yang seabrek bikin kita bingung yang mana harus kita lakuin. Jurang ini knowledge, ini pemahaman ya. Ini tuh renggang banget teman-teman ya, karena kebanyakan nonton video tutorial, kebanyakan ikut course, kebanyakan ikut webinar, tapi nggak dilakuin, nggak dipraktekin. Jadi dia nggak paham. Banyak yang berpikir dia udah ikut e-course, dia udah ikut webinar, nonton video tutorial, dia bisa ngelakuinnya, tapi enggak. Dia masih nyemplung di jurang. Karena untuk bisa ke fase dia paham ya, di momen ini ya, dia bisa paham gitu, itu dia harus ngelewatin tadi proses eksperimen, iterasi, improve, baru dia bisa paham. Oh seperti ini gitu loh. Oh seperti ini, oh seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, terakumulasi dalam waktu yang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, percaya sama gue, lu udah expert di bidang itu gitu loh. Jadi jangan lompat-lompat teman-teman. Jangan punya mental kutu loncat ya, karena momen ini ya, step ini adalah step yang paling krusial untuk teman-teman punya bisnis yang lebih awet dan sustainable. Dan kita masuk ke step yang penting juga, adalah step namanya select the right mentor ya. Pilih mentor yang bener ya. Pilih mentor yang beresonansi, sevibrasi sama lu, sevalue sama lu ya. Karena dia penting banget. Ingat tadi lonely chapter ya, lonely chapter yang susah ya kita untuk bisa mengeblend karena kita nggak punya karya dan kita nggak punya suatu hal yang bisa kita
bawa ketika kita nongkrong gitu dan sebagainya sama orang-orang yang baru yang mau kita bergaul. Tapi ketika tadi lu udah ngelewatin tadi, udah start, udah ngelakuin eksperimen, iterasi, improve, eksperimen, iterasi, improve, lu udah ada karya kan, lu udah ada pencapaian, lu udah bisa punya percaya diri untuk bisa masuk ke suatu namanya pergaulan yang baru. Dan zaman sekarang udah gampang ya, insya Allah. Kalau teman-teman ada satu figur online teacher ya, online mentor yang sekarang udah banyak ya teman-teman ya, tapi cari yang seresonansi, sevibrasi itu yang susah. Jadi teman-teman harus meminta pertolongan Allah dan mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami ya. Jadi lu harus cari right mentor yang tepat buat lu. Kalau gue ada beberapa nama. Yang pertama itu kalau di Indonesia ada Mas Jaya Setiabudi ya, kalau di Indonesia. Lalu kalau di luar negerinya ada banyak banget, ada Steve Jobs ya, Steve Jobs. Lalu ada kalau yang sekarang ada Dan Kow ya, ada Dan Kow. Dan itu mentor-mentor online gue yang memang gue kenal sama dia, tapi dia nggak kenal sama gue gitu lah. Itu pun nggak masalah gitu teman-teman. Ketika teman-teman mengikutin semua konten-kontennya mereka ya, itu bakal berimpact banget sama perubahan skill teman-teman dan juga naik levelnya teman-teman dalam menjalankan bisnis. Dan di zaman sekarang juga udah banyak banget ya, udah banyak banget cara-cara untuk kita bisa mendapatkan mentor ya, karena mereka udah mulai banyak buka pelatihan. Nah, yang mahal dari pelatihan bisnis seperti ini adalah kita bisa mendekat sama yang punya ilmu. Itu yang mahal. Jadi kalau orang-orang yang nggak paham ilmu, mereka akan bilang yang jual webinar atau jual e-course itu bakal bilang jual ludah, padahal enggak teman-teman. Mereka menyisihkan waktunya yang dia sebulan itu bisa ngasilin uang 500 juta atau 1M. Dia menyisihkan waktunya untuk ngajarin lu gitu. Dan itu yang lu bayar, dan pilihlah mentor yang tepat. Kita masuk ke step terakhir ya. Ini step yang puncak ketika nanti teman-teman sudah ngelakuin ini, maka teman-teman bisa ke level yang berikutnya ya. Dan step ini adalah reach the stability. Maksud the reach stability ini adalah lu ngegapai yang namanya stabilitas. Stabilitas apa? Stabilitas yang namanya bisnis itu income dan profit ya. Teman-teman jadi punya target. Targetnya itu harus improve. Misalkan bulan ini omsetnya 200 juta. Bulan ini omsetnya 100 juta. Bulan depan kita naikin coba ya 120 juta. Bulan depannya lagi coba kita naikinnya 130 juta. Seperti itu. Jadi setiap bulan itu ada target yang clear. Dan lu mesti bikin stabil target itu gitu loh. Lu mesti bikin stabil ya. Stabil itu maksudnya nggak turun parah banget. Misalkan bulan ini ya dapat 110 juta. Bulan depannya totalnya jadi 40 juta. Nah, itu nggak stabil tuh. Jangan. Lu harus reach the stability dulu tuh. 110 juta. Bulan kedua 120 juta. Bulan kita 140 juta. Begitu terus selama minimal setahun 2 tahun. Ketika udah stabil, baru teman-teman scale up. Ya. Scale up itu naik level gitu teman-teman. Teman-teman buka investment. Ya. Teman-teman baru sewa karyawan ketika teman-teman sudah nggak bisa megang semuanya, atau mungkin teman-teman ngelakuin diversifikasi bisnis, yaitu melahirkan bisnis yang baru dari bisnis yang lama. Itu step terakhir yang teman-teman harus lakukan, dan ini jangan dilakukan di step malah dibalik, nanti teman-teman keseleo ya. Ini yang banyak yang salah. Biasanya baru mulai langsung mau scale up mau punya banyak karyawan, nyewa kantor dan sebagainya. Ini salah teman-teman. Jadi reach the stability dulu, income-nya stabil dulu ya, baru lu mikirin scale up. Itu step-step teman-teman untuk bisa bangun bisnis sendiri tanpa karyawan ya. Dan gue yakin lu bisa ngelakuin ini. Dari kita biasanya yang paling sering ngebuat kita tuh nggak bangun bisnis, sedangkan kalau kita mau menjadi atau memiliki ya kebebasan hidup ya, atau financial freedom ya zaman sekarang bilangnya, atau lifestyle yang lain daripada orang lain. Maksudnya lifestyle yang lain daripada yang lain adalah kayak tadi gue bilang, yang lain tuh berangkat subuh pulang malam ya kan. Kalau lu kerja 4 jam aja
itu udah bisa raih cuan, ya, udah bisa ngasih makan anak dan istri, dan lu bisa main sama anak dan istri, bisa ibadah setelahnya, nggak perlu harus sampai capek sampai malam. Itu adalah lifestyle yang beda dari yang lain, dan lifestyle yang lu patut untuk perjuangkan, ya. Itu namanya autonomy lifestyle, ya, lifestyle yang lu bisa ngendaliin sendiri, dan itu adalah definisi dari kemerdekaan yang ada di dunia, ya. Jadi teman-teman, bagi yang mau, ya, one on one coaching sama saya atau one on one mentoring sama saya, itu bisa langsung DM aja ya di Instagram Al-Muwaqqoh Institute. Gua percaya sama lu bisa, ya, dan jangan lupa minta tolong sama Allah, ya. Semoga Allah memberikan kita taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.